teman-teman para tim kampanye desa Durian Rampak dan Pantai Perak. Mudah-mudahan teman-teman para tim kampanye, tim yang melakukan koordinasi kegiatan ini, kita doakan umur panjang dan murah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan para pimpinan partai politik pengusung dan tokoh-tokoh yang berhadir. Saya sebutkan mungkin yang saya kenal ada di sini. Yang pertama Pak Sawin Saleh dan Bu Deviani, anggota DPRK. Mudah-mudahan kita doakan amanah insya Allah. Yang saya muliakan Kas Pulwara dan juga Deddy Saputra, anggota DPRK. Ini murni kader dari Safarudin. Dan insya Allah akan ikut gaya politik dan pengabdiannya seperti Safarudin. Dan mungkin jauh lebih baik dari Safarudin misalnya. Yang saya muliakan teman-teman Gelora, ada Pak Seval, ada Ketua Tim Kampanye Susoh Bang Supriyadi. Yang saya hormati ada tokoh Susoh, Ambo pikir abang tabalah tim bang, Bang Elizar Lizam, karena mencari partai gua tutup cuma kan tabalah tim kan. Tapi tidak masalah, partai memang tabalah tim. Nyo mengecek tabalatin hatinya kayak gitu insyaallah. Yang saya muliakan buktinya, kalau penangkiannya aja udah tiga. Ada Rudi juga kabar juga kan. Yang saya muliakan Pak Asmara Hadi, ikut pantun dan puisinya luar biasa menceritakan tentang apa yang diinginkan terhadap sosok Ulu Tuan. Padahal beliau sama ibunda saya ini teman dekat. Dan beliau tahu saya dibesarkan seperti apa. Saya tidak mau bilang dimerintis, tapi paling tidak bagi anak-anak muda, jika saya punya kesuksesan hari ini, itu dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Yang saya hormati Pak Geci Durian Rampak dan Geci, aku yakin dan percaya Geci Pantai Perak orang politik, biarlah nyo dulu kasih dulu, insya Allah ke depan akan bersama kita. Buktinya banyak aparatur sama gitu kan, nah, menandakan bahwa nyo hatinya kayak gitu bro. Yang saya muliakan tokoh-tokoh dan juga seluruh masyarakat yang berhadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Salam tekalun tuan, salam hormat ambo. Mudah-mudahan saya doakan murah rezeki dan panjang umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada malam yang berbahagia ini ambo ndak lain bicara tentang nilai kampanye politik, mengumbar janji, mengumbar namanya visi misi. Yang saya nyatakan, saya direkam jejak semenjak menjadi politisi. Saya lahir dengan nilai kesederhanaan. Ketika dalam jabatan pun, insya Allah masih tetap istiqamah, sederhana, belum punya apa-apa karena keluarga ambo belum memberikan yang manfaat dari ambo di ketika dalam jabatan. Buktinya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjadi teladan. Ada anak orang miskin dari anak tukang jahit bisa berhasil dan bisa menjadi contoh bagi anak miskin yang lain, bahwa yang miskin punya kemampuan yang sama dari anak-anak yang punya kemampuan yang di atas orang-orang miskin. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak mudah menjadi politisi seperti Safarudin. Mengapa mudah menyampaikan? Kini bayangkan aja, rasanya Bapak Ibu sekalian yang dulunya tidak begitu menggeliat media sosial, kenikolah gak lakukan mencari TikTok ya. Tapi sayang luar biasa. Harusnya pilkada ini adalah pertarungan gagasan, pertarungan visi misi, pertarungan soal kebaikan yang ditawarkan kepada rakyat. Tapi coba bayangkan, Safarudin dengan para kampanyenya selalu mengedepankan, kecuali Bang Ukra Cako ya, manganyo Bang UP Cako, karena nyo lah panah mengalami di Tabalatu. Jadinya cukup tahu kondisi itu. Jadi nyo mengecek intinya apa kok? Ambo lah jago, intinya betul lah. Ambo lah jago, jangan sempat kalian merasa lain gitu. Nah, intinya itu yang disampaikan oleh kita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, hari ini semenjak saya belum mendeklarasikan sebagai calon bupati saja, isu terhadap saya luar biasa. Rakus kekuasaan.
Mau tanya ke Bu, ada tampang-tampang rakus kekuasaan Bu. Ada tampang-tampang rakus kekuasaan Bu. Saya Bu 30 September yang akan datang akan dilantik menjadi anggota DPR lagi. Ini memang cukup alasan bagi Saparudin akan maju. Bang Adun, saya mau sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini supaya masyarakat Susul tahu. Saya 2019 dipilih ketika menjadi anggota DPR dengan suara di Aceh Barat Daya 7.000 lebih kurang dan 9.000 seluruh dapil 9. Dan alhamdulillah ketika mendapatkan jabatan sebagai pimpinan DPR Aceh, hampir 100 miliar per tahun saya bawa pulang untuk kebaikan Kabupaten Aceh Barat. Mungkin bukti-buktinya sudah, Pantai Perak sudah rasakan, Durian Rampak sudah rasakan salah satu. Betul Bu? Saya tidak umbar janji Bu, saya hanya menyatakan itu bukti. Kemudian saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, kenapa? 2024 Saparudin mau pulang kampung, mau pulang meninggalkan jabatan DPRA yang sudah terpilih kemarin. Saya tidak mengkhianati rakyat saya. Tapi pemilih Saparudin bertambah dari 9.000 2019, 2024 Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subuh Salam, Singkil kini lebih kurang hampir 30.000 yang memilih Saparudin karena prestasi ini. Dan Abdia 22.450. Tapi sayangnya Lon Tuan tidak lagi menjadi pimpinan DPR Aceh kalau terpilih. Kalau dilantik tidak menjadi pimpinan DPR lagi. Kalau pimpinan DPR mungkin tidak akan berpikir untuk pulang kampung lagi. Saya mau sampaikan, kalau anggota DPR biasa sekarang saya bertahan, karir mati lo, habis karir lo malu. Selesai. Dulu kita pulang dengan 9.000 suara, bahwa bisa bawa pulang ratusan miliar ke Aceh Barat Daya. Tapi kalau sudah 30.000, saya menjadi anggota DPR biasa cuma 6 sampai dengan 8 miliar. Saya akan dihujat, saya dianggap tidak tepat janji. Itulah yang menjadi beban politik kamu. Sehingga hamba beristiqarah Bapak Ibu sekalian, mau tinggalkan jabatan yang sebentar lagi, minimal bisa dinikmati oleh keluarga dan anak-anak saya, tanpa memikirkan kepentingan yang 29.000 itu. Tapi saya korbankan, saya tinggalkan dan saya kejar sesuatu yang belum tentu Allah takdirkan kepada saya pada tanggal 27 November ini. Pertanyaannya, belum serahkan? Belum serahkan? Sesuatu yang belum tentu takdir itu memberikan kepada saya. Saya berani hari ini, saya pulang karena saya terlalu cinta untuk Susul dan Kabupaten Aceh. Apa buktinya lagi Bu? Yang kedua saya mau sampaikan. 17 Agustus yang lalu, nama Saparudin bukan sebagai calon bupati dari Partai Gerindra. Nama Saparudin masih tertera di dalam B1 KWK menjadi calon wakil gubernurnya Mujair Mana. Dan saya tanggal 22 Rekom Gerindra dari PKB sudah, PDA sudah, Gelora sudah bawa pulang, Gerindra belum sama sekali bawa pulang sebagai Rekom sebagai calon bupati. Karena saya tidak diperuntukkan sebagai calon bupati oleh pimpinan saya di Jakarta. Saya diberikan tempat di Jakarta. Makaji menyona yang pegang golden ticket, Potiplo dipegang calon wakil menteri, Potiblah kayak pegang ke calon wakil gubernur, Potiplo kayak pegang ke calon bupati. Memang diakui Wadah memang Saparudin wo gampung untuk calon bupati. Alasan terbesar saya ingin punya kesempatan ketika Pak Prabowo sebagai presiden, saya mampu bawa pulang APBN sebanyak-banyaknya untuk Kabupaten Aceh. Saya tidak bilang saya sebagai anak emas Bu, seperti pihak sebelah, saya kamu bilang. Lun Hana Pedah, kandidat hari ini didukung oleh anggota DPR RI nasional yang cukup kuat, yang cukup banyak partai-partai pendukung sana. Hai partai, kamu sudah memandu partai. Tapi insya Allah Saparudin, Gelora, PDA, PKB, Gerindra sama sekali saya mengatakan Pak Ibu, 1 sen pun saya tidak pernah keluarkan uang. Gelora, Pak Wen yang ganggu. Betul Pak Wen? Gratis Saparudin, memang paket ekonomis kok. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa teman-teman PKB, PDA, Gelora, kalau Gerindra tidak mungkin lah. Satu-satunya kabupaten yang bisa menang di Aceh yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya. Terima kasih warga Susul. Terima kasih Aceh Barat Daya. Nama Saparudin hari ini
di hati Pak Prabowo itu nggak usah diragukan Bapak Ibu sekalian. 2013 Saparudin belum jadi apa-apa, mampu dan buah gede, lapang bersada Pak Prabowo katanya. Saya juga berkeyakinan kalaupun Pak Prabowo tidak akan pulang lagi ke Abdia, minimal ketika saya bawa proposal APBN untuk Aceh Barat Daya, insya Allah saya bisa buktikan itu. Mana dojo yang mengecek? Mana mungkin Saparudin anak emas? Saya mau sampaikan Bapak Ibu, saya punya teman anggota DPR RI, dan insya Allah sekarang sudah ada diusulkan di calon menteri dari Partai Gerindra teman-teman saya. Ada Prasetya Hadi, ada Sugiono, ada Fadlizon, ada Haji Ahmad Uzani, dan itu guru saya. Insya Allah Ahmad Uzani mungkin saya mengatakan akan saya bawa pulang untuk Kabupaten Aceh Barat Daya. Tapi tunggu dulu, tunggu senjata kita jangan banyak-banyak kita pakai luar dulu. Kita cari dulu yang lain. Nah, kalau perlu bawa pulang, kita bawa pulang. Nah, kalau Wakil Menteri Pertanian, insya Allah mampu kita bawa pulang kini juga mampu kita pulang. Maka cita bandar itu emang. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya sampaikan, itu poin yang kedua. Artinya soal keserakahan luntuan nyokaje, nggak boleh isu yang itu lagi. Sekarang isunya apa? Isu serakah kali. Itu isu lah. Isu mencerai. Itu bercerai. Hah? Tiap itu isu bercerai mau nampak bini berpulang ke Malaya. Arti masyarakat Aceh Barat Daya tergugah menginginkan pemimpin yang baik, lahir dari rakyat, dibesarkan oleh rakyat, dan berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Dan mungkin kesempatan itu ada di Saparudin. Mungkin. Percaya ke saudara Saparudin? Apa namanya malam kau? Yang datang malam kau pagi datang ke lapangan persada? Kalau dibagi 20.000 dong modalnya. Kalau dibagi 20.000 dah. Ambo menyarankan kalau di malam kau ditambah 1.000, ambil Abu, datang ke rumah persada. Tapi lah dapat tapi dulu sampai di lapangan persada, di parkir beko itu pasti di kantor Gerindra. Tapi balik lain. Yo tanya malamnya, kamu tanya yang hadir di sini. Bapak Ibu datang karena apa? Karena apa? Ada yang membayar nggak Bu? Ada yang menjemput ke rumah-rumah nggak Bu? Karena apa datang kemari? Ada di tua-tua ibu datang ke sini enggak? Apa karena di mata ada abang baru? Mungkin karena itu enggak? Iyalah yang minyo di mata gulai. Mungkin lebih betul yang mengecek kan? Saya menyatakan Bapak Ibu sekalian, kalau para kandidat yang lain, kalau para calon yang lain sekarang ingin menjatuhkan Saparudin, silakan jatuh sejatuh-jatuhnya, karena Allah sedang mengangkat derajat saya di tengah masyarakat Aceh. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa pengalaman politik dengan tanda-tanda alam. Dalam mau ujian tak? Kalau lu pulang Saparudin ada ujian tak? Ya. Alhamdulillah Allah membersamai kita. Hujan tidak karena ingin ridhonya terhadap perjalanan politik kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Itu yang kedua. Iyo juga, Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ikut ke depan apolitisme. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, akan makin banyak lagu malam cakop. Ini bukan cerita lu mengada-ngada, tapi boleh banyak ada saksinya. Waktu saya dimanggil acara di lapangan kemarin, begitu saya datang, saya duduklah di depan. Suasana badan saya panas, hati badan jantung, ada panas mau di jantung. Jadi mau sampaikan bahwa pernah tabal hambo, ada Bang Musli Dharma, Gecik. Bang mon bang rejak bakmon dia. Saya keluar tanpa saya minta mereka dampingi, saya keluar aja. Saya keluar, kemudian saya balik. Saya minta sama Allah, tunjukkan apa nih. Saya mau sampaikan. Nyo dukun adalah hadir itu. Saya mau sampaikan, hai para dukun-dukun, silakan. Kebesaran Tuhan tidak akan pernah kalah dengan ilmu sihir dan saya Bang bicara ini apa adanya, dan saya selalu lakukan apa yang saya yakini hari ini. Dan saya pernah takut
Demi Kabupaten Aceh Barat Daya, nyawa saya pun siap saya korbankan. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan, Susuh sudah lama sekali menginginkan terangkat derajat kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan mentang-mentang lah koko, karena bukan anak Susuh yang di mau perkampungan kok mungkin, bukan dianggap Susuh. Karena kami orang pemukiman rawa mungkin ada dianggap Susuh. Susuh bersatu kalau seandainya yang di Tiko, yang kami mungkin indah. Sehingga ada tokoh-tokoh yang lain, Haiko, tidak perlu Susuh bersatu. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, pemukiman rawa Susuh atau tidak? Saya masih sekolah ini, saksi sejarah saya, Bu. Teman-teman saya banyak di Pantai Perak, Dundian Rampak, benar enggak? Saya lahir dan dibesarkan karena Susuh. Dan insya Allah saya akan buktikan, 3 tahun Bu, saya akan buktikan kalau saya diperpilih. Pelabuhan Susuh saya akan bereskan dan saya akan berikan kebaikan. 3 tahun, tidak usah banyak-banyak, 3 tahun. Biarkan saya akan buktikan sejarah ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya punya keinginan besar. Susuh harus menjadi pusat pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya ingin kembalikan sumber daya manusia terbaik ada dari putra-putra Susuh. Kita dikenal banyak orang pandai-pandai kan, tapi kesempatan uang kita tidak pernah terekspos. Telah kabit kadang. Yo, dan ini kita membuktikan. Ini saatnya kesempatan. Ketika di kecamatan lain sudah bersatu untuk memberikan dukungan kepada saya untuk memimpin Aceh Barat Daya, saya mau tanya, Susuh mau nggak kita menangkan luar biasa dari kecamatan itu? Yang mau tunjuk tangan, yang mau tunjuk tangan. Arah baru, arah baru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya setiap tempat saya datangi, saya ingin menyampaikan gagasan terbaik saya. Karena selama dalam jabatan Bu Eri, Bu Deviani, saya selalu, setiap kegiatan selalu menyantuni santunan anak yatim. Dan dari dulu bukan karena ingin calon bupati, Bu, betul nggak? Beko jangan digiring-giring seakan-akan kayak manfaatkan anak yatim. Saya mau tanya, Bu, waktu saya reses ada nggak saya santuni anak yatim? Ada, Bu. Saya insya Allah jika jadi bupati anak yatim seluruh Kabupaten Aceh Barat Daya. Amin. Dan saya pastikan biaya sekolahnya saya yang tanggung dan tidak pakai APBD, insya Allah. Allahu Akbar. Dan saya ingin ciptakan minimal satu desa ada seorang qari dan hafiz yang kita lahirkan selama 5 tahun. Saya akan menjabat sebagai bupati. Setuju atau tidak? Baik. Cukup. Nah. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah SWT. Pertanyaan Ambo selalu di sebuah tempat. Mana Bapak Ibu bersedia mau memberikan dukungan kepada Ambo? Ingin apa, Bu? Ibu yakin perubahan ada pada Saparudin dan zaman aku? Yakin? Betul. Iko Bu, tanggal berapa kita Iko? Tanggal 22. Kalau tanggal 22 baru bahaya mana, Bu? Yang bahaya ketika bulan tabaleh itu, godaan setan yang terkutuk semakin hari semakin besar. Apa godaannya? Isu yang lain dikecek untuk melemahkan tim Saparudin. Nah, kau jangan salah. Coba lihat, bupati mengepe-epe, mau pecah bupati juga. Sebenarnya mereka harus mengakui Saparudin belum bergerak saja, rakyat sudah memberikan kekuatan. Saparudin baru mengeluarkan modal saja, rakyat sudah ingin perubahan. Ini yang kita punya, yang itu mereka tidak punya. Malam kok ada pula keinginan Allah bagi-bagi 20.000 sepagi datang ke deklarasi mereka. Masa deklarasi bayar 2 kali? Karena mana? Litaknya mencalik, taki matonya mencalik, ketangan 23. Jadi kalau saran saya, hari ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu balas pantun ketika saya dijatuhkan. Tidak perlu membalas pantun ketika saya dapat fitnah. Saya mau sampaikan, saya yang difitnah, saya yang dijatuhkan, keluarga saya yang dijatuhkan, keluarga saya yang difitnah. Tidak pernah sakit hati Bapak Ibu sekalian. Malah aku sampaikan ke Badun, yang cocoknya Badun ada yang mabiti atikin. Kalau kita lebih padiah lain mengecek tentang aku. Maka masyarakat tidak suka lagi dengan gaya menjatuhkan, betul? Tidak perlu lagi, Bu.
gaya-gaya politik dan itu tidak perlu. Kemudian umbar janji, saya sayang sekali. Berbagai cara dilakukan, berbagai macam skenario sedang dilakukan. Dari ASN diintimidasi, Cako ada ASN datang ke rumah Pak Haji Bambo, pakai masker, betul lagi kecil bang terakhir. Memang pakai masker. Waktu itu betul, kamu tidak betul, apa yang masih bapak kalau tapi jangan betul. Mau kayak hai kak to, kelinaka, barina kecatan, oh gagal. Saparudin tak pernah akan ada agenda dendam dalam politik, tapi tidak lupa. Saya akan menjadi pemimpin yang tidak punya dendam politik, tapi saya tidak lupakan sejarah siapa yang memberikan dukungan kepada saya. Ingat. Jadi bagi para teman-teman ASN, cukuplah, jangan pernah takut. Nggak perlulah ike-ike kali pinggang. Nggak perlu. Makanya yang menyampaikan itu menyampaikan, hai abang luntuang, yang menyampaikan menakuti-nakuti PNS. Saya ingatkan, bang, abang sudah terpilih. Lakukan pengabdian dulu bang. Buktikan jauh lebih baik dah ketika dia di DPRA nanti dari Saparudin yang sudah melakukan itu. Itu saja bang. Yang jadi bupati Ugang bang bukan abang. Ketika yang Paniambo tipu tehnya lebih gila di bang bupatinya. Ini yang saya katakan. Menyala. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah SWT. Saya juga punya target besar. Kecamatan Susu, saya akan bawa Bapak Ibu sekalian. Kita punya regional pendidikan. Maka kepada tim Susu saya lutuan. Pak Win, minta maaf nih Pak Win, walaupun Pak Win orang Susu. Rudi, yang tentang kakek-kakek nggak mau di, kau mau sampaikan. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, nyoba intervensi lutuan. Jangan coba-coba intervensi saya. Dinas Kesehatan melit yang namanya pelayanan kesehatan. Saya ingin ciptakan puskesmas yang ada di kecamatan tempat pelayanan pertama rakyat Aceh Barat Daya ketika sakit. Itu kita bereskan supaya tidak menumpuk lain ke rumah sakit kita. Alam menumpuk, nado kamar. Alam nado kamar, perawat tunde. Allah laki mungkin ada bawa pulang penghasilan yang cukup bagi mereka keluarga, tambah penghasilan mereka terpotong, memang tidak ada lagi. Wajarlah tunda-tunda itu. Tapi paling tidak saya menyampaikan, selama Saparudin jangan coba sulit-sulit melayani kesehatan masyarakat. Karena saya akan pastikan sebelum saya akan memberikan ganjaran, saya akan berikan reward kepada mereka dulu. Tahu reward bu? Saya akan penuhi dulu kewajiban pemerintah kepada mereka untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat kita. Menyala bu? Mana yang menyala bu? Saya mau sampaikan, Dinas Pendidikan juga begitu Bapak Ibu sekalian. Saya terlalu sering melihat berita selama menjadi anggota DPR Aceh bahwa sumber daya manusia kita di Aceh Barat Daya jauh di rata-rata nasional dan provinsi. Ini saya khawatir. Kelulusan PTN-PTN terbaik di Aceh, jangan nasional, PTN di Aceh saja. Jarang sekali kelulusan itu dilahirkan dengan SMA-SMA yang ada sekarang. Dan saya punya keinginan besar. Dinas Pendidikan itu nanti akan mendik. Makanya mau sampaikan ke Pak Wiceko, ke Kaspul. Menyuna Cidagan di Kaspul Kabupaten Aceh Barat Daya yang lantainya masih tanah. Dan saya pastikan Bapak Ibu sekalian, saya